Tikam Samurai 4. Dalam Kecamuk Perang Saudara. Episode 67. Akibat munculnya kekalutan ini yang paling menarik manfaatnya adalah pihak PKL. Mereka mendapat bukti bagi agitasi politiknya untuk mengkambing hitamkan Angkatan Darat sebagai warlord dan diktator-diktator militer. Kaki tangan imperialis, kolonialis, musuh rakyat dan musuh demokrasi. Situasi ini memberi peluang mematangkan kondisi revolusioner bagi PKI menurut konsepsinya. Dalam keadaan seperti itu, situasi semakin tidak menguntungkan bagi pihak yang ingin mempertahankan jalan konstitusi dan tertib hukum serta demokrasi. Karena perkembangan yang terjadi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante hasil pemilihan umum pertama tahun 1955 menjadi arena pertempuran politik yang tak mampu menemukan jalan keluar sebagai lembaga yang diharapkan untuk meletakkan landasan bagi peredaan rasa ketidakpuasan yang semakin meluap. Pergolakan di daerah-daerah bukannya mendorong lembaga-lembaga itu mempercepat tercapainya hasil-hasil guna meredakan pergolakan di daerah itu, tetapi malahan sebaliknya. Pergolakan di daerah mereka pergunakan sebagai senjata untuk lebih memperhebat pertempuran politik dalam lembaga tersebut. Kalau kesatuan angkatan bersenjata sudah mencari jalan sendiri-sendiri, maka perang saudara pasti takkan bisa dihindarkan. Untuk mengatasi situasi yang tak baik ini, terutama di lingkungan Angkatan Darat, tanggal 9 Desember tahun 1956 KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution mengeluarkan perintah yang melarang seluruh anggota TNI AD aktif dalam partai politik. Kemudian tanggal 15 Februari tahun 1957, Jenderal Nasution selaku KSAD kembali mengeluarkan larangan reuni bagi dewan-dewan yang lahir di daerah itu. Karena kekuatan politik itu juga, maka Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang dibentuk atas dasar hasil pemilihan umum tahun 1955, pada Maret tahun 57 menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Untuk mengatasi situasi kritis, maka Presiden menyatakan negara dalam keadaan darurat perang (SOB) dan dengan demikian membebankan tugas pengamanan negara sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sampai di sini Kari Basa berhenti bercerita. Dia meneguk kopinya. Si bungsu juga meneguk kopinya. Kari Basa semasa revolusi fisik tahun 45 bertugas sebagai perwira intelijen. Dia memang punya ingatan dan pengetahuan yang amat dalam tentang situasi negara waktu itu. Sehabis minum kopi, mereka sembahyang Isya. Setelah itu makan malam. Atas desakan si bungsu, orang tua itu kembali merekat kepingan ingatannya tentang masa-masa prolog pergolakan tersebut. Kemudian dia meneruskan ceritanya. Demi menghindarkan perpecahan persatuan nasional, setelah dinyatakannya keadaan SOB, dan mengusahakan menyelesaikan masalah pertentangan antara daerah-daerah yang bergolak dengan pusat secara damai, maka pada tanggal 9 sampai tanggal 14 September tahun 1957 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional (Munas). Dihadiri oleh seluruh pimpinan pemerintah dan tokoh-tokoh politik dan militer dari seluruh Indonesia. Tujuan Munas ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara musyawarah dengan hati terbuka dan dalam suasana kerukunan dan persaudaraan. Musyawarah Nasional diikuti dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) yang dilangsungkan akhir November tahun 1957. Tapi ternyata Munas dan MUNAP itu tak menghasilkan apa-apa. Kekecewaan daerah semakin meningkat. Tanggal 9 Januari tahun 1958 di Sungai Dareh dilangsungkan rapat yang dihadiri Simbolon, Ahniat Hussein, Dahlan Jambek, Sumual, Zulkifli Lubis serta beberapa tokoh politik dan militer lainnya. Rapat Sungai Dareh ini membicarakan kekecewaan mereka atas ketidakberhasilan pimpinan pusat mengatasi keresahan. Rapat itu juga telah membicarakan rencana meningkatkan tuntutan kepada pusat. Malah tidak hanya berupa tuntutan, tetapi ultimatum. Jika ultimatum tidak dijawab, maka akan dicari jalan lain. Rapat ini tercium oleh pemerintah pusat di Jakarta.
Maka tanggal 23 sampai tanggal 26 Januari tahun 1958 KSAD Jenderal Nasution mengadakan perjalanan mengukur barometer situasi. Perjalanan itu dilakukan ke Tapanuli, Sumatera Timur, Aceh dan Tanjung Pinang. Tanggal 10 Februari tahun 1958, Ahniat Hussein selaku Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum yang sudah disepakati di Sungai Dare itu kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Juanda di Jakarta. Isi ultimatum itu adalah agar Presiden membubarkan Kabinet Juanda dalam tempo 5 kali 24 jam. Agar Presiden menunjuk Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai pembentuk kabinet baru. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Dewan Banteng akan memutuskan hubungan dengan pemerintah dan bebas dari ketaatan terhadap kepala negara. Ultimatum ini seperti membakar sumbu dinamit. Pemerintah pusat menjawab ultimatum itu dengan perintah pemecatan dengan tidak hormat atas Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel Zulkifli Lubis dan Letnan Kolonel Ahniat Hussein. Perintah pemecatan itu diikuti dengan perintah penangkapan. Tanggal 12 Februari tahun 1958 KSAD mengeluarkan keputusan membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah KDMST, yang selanjutnya menempatkannya langsung di bawah perintah KSAD Jenderal Nasution. Namun pemecatan, perintah penangkapan dan pembekuan KDMST itu dijawab oleh Dewan Banteng dengan sebuah proklamasi. Proklamasi itu adalah proklamasi berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, pada tanggal 15 Februari tahun 1958, dengan Syafruddin Perwira Negara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi ini dilanjutkan dengan membentuk kabinet yang berpusat di Padang. Maklumat pembentukan PRRI itu didukung oleh Simbolon di Sumatera Utara. Tanggal 17 Februari tahun 1958, D.J. Somba yang menjabat sebagai Panglima Musyawarah Nasional Pembangunan MUNAP, yang dilangsungkan akhir November tahun 1957. Komando Daerah Militer Sulawesi Utara KDMSUJ di Manado menyatakan pula bahwa Sulawesi Utara memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta dan menyokong berdirinya PRRI di Sulawesi Utara, di bawah pimpinan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Pengumuman menyokong PRRI ini dijawab pemerintah dengan memecat dengan tidak hormat Letnan Kolonel HNV Sumual, Letnan Kolonel D.J. Somba dan Mayor D. Runturambi. Mereka dicap memberontak dengan nama Permesta. PRRI PERMESTA oleh pemerintah pusat dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan pemberontakan bersenjata yang pernah timbul sebelumnya di tanah air, oleh karena a. Dengan memproklamirkan pemerintah revolusioner dan tidak mengakui kekuasaan pemerintah yang sah akan mengakibatkan negara Republik Indonesia akan terpecah belah. B. Pemberontakan ini telah melaksanakan penyelewengan di bidang politik, ekonomi dan militer dengan mengadakan hubungan serta mendapat bantuan kerjasama langsung dari luar negeri. Yang berarti membuka pintu bagi kegiatan subversi. Untuk menumpas PRRI PERMESTA, pemerintah pusat memerintahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk melancarkan operasi gabungan. Untuk itu disusun operasi-operasi sebagai berikut. Operasi tegas di daerah Riau Daratan dan Pekanbaru dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution dari RPKAD. Operasi Sabta Marga di daerah Medan, Sumatera Utara. Operasi tanggal 17 Agustus untuk mengamankan Sumatera Barat di bawah pimpinan Kolonel In. Ahmad Yani. Operasi Sadar untuk mengamankan Sumatera Selatan dengan komandan operasinya Kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Operasi Merdeka di Sulawesi Utara dengan Komandan Operasi Letkol Infantri Rukminto Hendraningrat. Malam telah hampir tersambut dengan subuh, ketika Karibasa, bekas perwira intelijen di zaman Perang Kemerdekaan itu, menyelesaikan ceritanya. Setelah itu mereka ke kamar tidur masing. Si bungsu tak dapat memejamkan matanya sampai datang waktu subuh. Ketika dia mendengar Karibasa mengambil uduk, dia pun bangkit. Kemudian ke kamar mandi dan mengambil uduk pula.
Mereka sama-sama sembahyang subuh dengan Karibasa sebagai imam. Kau ingat Sultan Baheramsyah? Tanya Karibasa tatkala mereka selesai sholat. Yang menembak Jepang di Birugo dahulu. Ya, saya ingat beliau. Beliau masih hidup. Sampai malam kemarin masih hidup. Maksud Bapak? Dia meninggal malam kemarin. Di mana? Di kota ini. Di dekat simpang tembok. Dalam penyerbuan malam kemarin. Ya, dia ikut PRRI. Ya, ikut menyerbu masuk kota. Ya, dia ikut menyerbu bersama pasukan Dahlan Jambek, pasukan Sadel Bereh, pasukan Mantari Celek, Beruang Agam. Jumlah mereka diperkirakan mendekati atau lebih dari 1.000 orang. Ya Tuhan, apakah mereka akan merebut kota? Saya tak tahu, Buyung. Tetapi yang jelas, malam tadi pasukan APRI tetap bertahan di kantong-kantong pertahanan. Tapi begitu pagi tiba, mereka mulai mengejar pasukan PRRI. Pasukan PRRI mundur karena kebanyakan mereka telah kehabisan peluru menembak-nembak sepanjang malam. Mereka diburu ke arah Gadut, Tilatang Kamang dan Padang luar kota. Diburu dengan panser, tank dan Mustang yang datang dari Padang. Kau tahu, Kolonel Dahlan Jambek kabarnya malam kemarin berada di sekitar Villa Tanjung di Gurun Panjang memberikan komando. Si bungsu tak berkomentar. Karibasa menceritakan jalannya penyerangan malam tadi. Bapak berada di luar malam tadi. Tidak, tapi saya mendengar cerita di kedai kopi di mana kita bertemu kemarin. Pak Baheramsyah meninggal karena apa? Ditembak APRI. Dia sudah diperintahkan untuk menyerah. Tapi dia ingin bertemu dengan keluarganya yang ada di daerah tembok. Dia menyelusup dari Lambau. Jika sudah bertemu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya yang kecil-kecil, dia berniat mundur bersama pasukan Sadel Bereh yang memang masuk dari arah Gadut lewat tembok. Tapi ternyata ketika dia sampai, pasukan Mobrik di bawah pimpinan Sadel Bereh telah mundur. Dia terkepung oleh pasukan APRI. Ingin melawan, disuruh menyerah, tapi dia menembak. Sampai akhirnya dia tertembak mati. Begitu cerita yang saya dengar. Bapak melihat mayatnya? Tidak, tapi 2 lelaki yang kemarin di kedai itu melihatnya. Mereka PRRI. Saya sudah mencoba melihat mayatnya di rumah sakit. Tapi tak bertemu. Terlalu banyak mayat. Bertimbun, bergelimpangan. Sepi sesaat. Nah bungsu. Engkau telah mendengar bagaimana duduk perkaranya. Terserah padamu untuk menentukan langkah selanjutnya. Sepi lagi. Karibasa bangkit. Karena di rumah itu tak ada orang lain, dia lalu pergi ke dapur, memasak air dan membuat kopi. Sambil minum kopi mereka bercerita tentang pengalaman masa lalu. Karibasa menanyakan pengalaman si bungsu di Jepang. Menanyai perkelahiannya dengan Saburo Matsuyama. Si bungsu menceritakan seadanya. Pagi itu, atas saran Karibasa, si bungsu menukar pakaiannya. Pakaian gunting Cina itu sudah dikenal oleh OPR sebagai yang membunuh teman mereka di Simpang Aur. Karibasa membelikan 2 setel pakaian di pasar atas. Membelikan perban untuk luka di kepalanya. Ketika Karibasa pulang dari pasar dia membawa cerita tentang korban-korban yang berjatuhan malam tadi. Mereka dikuburkan di suatu tempat secara massal. 1 kuburan bersama. Ada 2 atau 3 kuburan panjang. Di dalamnya berisi 4 atau 50 mayat. Tak ada mayat yang disembahyangkan, dikafani atau dimandikan. Dalam perang hal-hal begitu tak sempat difikirkan orang, bungsu. Masih untung mayat itu dikebumikan. Kalau dilempar saja di ngarai misalnya, siapa yang akan menuntut? Si bungsu menarik nafas. Ada sesuatu yang terasa runtuh di relung hatinya. Alangkah ganasnya peperangan. Ya, perang ini memang ganas, nak. Ujar Karibasa seperti bisa menerka jalan pikiran si bungsu, dan tak ada seorang pun di antara kita yang mampu meramalkan, bila perang ini akan berakhir. Tapi, saya dengar di Pekanbaru tak ada lagi peperangan. Di kota itu memang tidak. Operasi di sana dilaksanakan pada tanggal 12 Maret yang lalu. Dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution dan Letkol Udara Wiryadinata dengan mengerahkan pasukan RPKAD.
Pekanbaru perlu mereka rebut dahulu, sebab di sana ada kilang minyak Caltex. Pemerintah tak mau kilang minyak itu menjadi sebab ikut campur tangannya pemerintah asing dalam urusan Indonesia. Lagi pula dari seluruh daerah yang memberontak, maka di Sumatera Barat inilah yang berat. Pemerintah pusat mengakui hal itu. Sebab di daerah ini berhimpun tokoh-tokoh militer dan tokoh politik yang tak dapat dianggap enteng. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Perang ini lambat laun memang akan berakhir, tapi korban akan jatuh sangat banyak sebelum tiba saatnya peluru terakhir ditembakkan. Menurut Bapak, adakah kemungkinan bagi PRRI untuk memenangkan peperangan ini? Saya tak berani meramalkan, tapi ada beberapa indikasi yang barangkali bisa diungkapkan. Pertama, dua daerah yang diharapkan menjadi daerah pendukung utama, yaitu Riau dan Tapanuli, kini telah dikuasai sepenuhnya oleh APRI. Artinya, Sumatera Barat kini berdiri sendiri, terkepung di tengah. Barangkali saja ada harapan untuk mendapatkan bantuan senjata dari Armada 7 Amerika Serikat lewat Lautan Hindia. Tapi Lautan Hindia dan seluruh pantai barat kini sudah dikuasai APRI di bawah komando Ahmad Yani. Memang ada dropping senjata, peralatan dan lain-lain dari Amerika lewat udara. Tapi banyak yang jatuh ke rimba Belamara atau jatuh ke tangan APRI. Maka andalan utama PRRI kini adalah rakyat di desa-desa. Rakyat sebahagian besar memang simpati pada mereka. Membantu mereka membelikan obat-obatan di kota. Membantu mereka dengan makanan. Rakyatlah tulang punggung mereka. Hanya sayangnya, di beberapa kampung sudah terdengar mereka menganiaya rakyat. Merampok, memperkosa, membakar rumah. Saya yakin perbuatan itu dilakukan bukan oleh tentara PRRI. Melainkan oleh segolongan orang yang katanya menggabung pada PRRI, tetapi justru mempergunakan kesempatan untuk melampiaskan dendam dan nafsunya saja. Banyak di antara mereka ini yang berasal bukan dari tentara. Misalnya dari preman, tukang angkat, tentara pelajar dan lain-lain. Memang tak semua mereka yang melakukan. Hanya beberapa pasukan kecil yang tak terkontrol. Namun bukankah orang-orang tua telah menyediakan pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jika hal ini tak cepat disadari pimpinan-pimpinan PRRI, maka pelindung utama mereka, yaitu rakyat, justru akan marah pada mereka. Sepi lagi sesaat. Hari ini, kau pergilah kemana saja dalam kota ini, bungsu. Maka kau akan mendengar isak tangis yang menyayat. Tangis dari istri yang kehilangan suami. Tangis dari kanak-kanak yang kehilangan ayah. Tangis dari ibu-ibu yang kematian anak lelakinya dalam usia remaja. Yang mati dalam peperangan kemarin. Tidak, saya takkan kemana-mana. Ya, sebaiknya engkau tak usah kemana-mana, anak muda. Saya khawatir pada keselamatanmu. Bukannya karena mencemaskan engkau ditangkap APRI, tapi saya cemas engkau tak tahan mendengar isak tangis orang-orang yang kehilangan itu. Dan sehari itu, si bungsu memang tak keluar rumah. Dia duduk diam-diam di ruang tamu. Mendengarkan siaran radio PRRI yang menyiarkan bahwa malam kemarin mereka mendapat kemenangan besar ketika menyerang Bukit Tinggi. Banyak tentara APRI yang berhasil ditembak mati. Banyak senjata yang direbut. Pasukan PRRI baru meninggalkan kota setelah mereka berhasil mengumpulkan banyak bedil dan perlengkapan lainnya. Mereka meninggalkan kota tanpa ada perlawanan yang berarti. Sebaliknya, radio pemerintah pusat juga menyiarkan berita penyerangan malam tersebut. Disiarkan bahwa PRRI berusaha menyerang kota, tapi berhasil dipukul. Malah ratusan anggotanya mati tertembak. Puluhan dapat ditangkap dan ditawan. Banyak senjata PRRI yang ditinggalkan begitu saja tergeletak bersama ratusan mayat pemberontak. Si bungsu hanya menarik nafas panjang mendengar siaran radio yang saling bertolak belakang itu. Padahal di kota, yang tersisa adalah isak tangis dan luka yang amat dalam di jantung sejarah. Hari ketiga si bungsu di rumah Karibasa tiba-tiba pintu diketuk. Ketika dibuka, tak ada kesempatan berbuat apa-apa. 4 orang tentara kelihatan tegak dalam pakaian loreng-loreng. Maaf, kami hanya melakukan pemeriksaan.
Pagi tadi ada tentara terbunuh di pasar. Ditikam oleh seorang lelaki tak dikenal dengan pisau. Berapa orang yang tinggal di rumah ini? 2 orang, jawab Karibasa. Tentara itu menatap tajam. Pangkatnya sersan kepala. Ini rumah Pak Karibasa bukan? Iya, sayalah Karibasa. Tentara itu memberi hormat dengan sikap sempurna. Kami sudah diberitahu tentang siapa Bapak. Tapi maafkan, kami harus memeriksa kartu penduduk. Karibasa mengeluarkan kartu penduduknya, kemudian memberikannya pada sersan itu. Si sersan mengamatinya, kemudian mengembalikan kartu itu. Lalu matanya menatap pada si bungsu yang tegak tak jauh dari ruangan tamu itu juga. Dia keluarga Bapak. Ya, ponakan saya. Karibasa sebenarnya ingin melindungi si bungsu. Tapi jawabannya sebentar ini justru membuat perangkap pada anak muda itu. Sesuatu yang memang tak bisa diduga sebelumnya. Bahkan oleh Karibasa sendiri pun, meski dia adalah bekas perwira intelijen LAN di zaman penjajahan Belanda dan zaman Jepang. Perangkap itu segera kelihatan ketika sersan itu minta izin melihat kartu penduduk si bungsu. Si bungsu memberikannya. Sersan itu meneliti. Kemudian tatapan matanya bergantian memandang si bungsu dan Karibasa. Karibasa segera menyadari kekeliruannya. Maafkan saya, Pak Kari. Menurut data yang ada pada kami, Bapak tak punya ponakan. Bapak punya seorang anak gadis. Bernama Salma dan kini jadi istri Overste Nurdin. Atase militer Malaya di kota Singapura. Begitu bukan? Karibasa tak bisa menjawab. Maaf, kami ingin membawa saudara ini. Tapi, bukankah dia punya kartu? Ya, kartu Padang. Dia tak pernah melapor bila dia datang dan berapa lama ingin tinggal di kota ini. Tapi tak ada kewajiban begitu, ujar Karibasa memprotes. Dalam suasana begini, kewajiban apapun bisa saja diadakan, Pak Kari. Baiklah, tapi saya akan ikut serta. Saya ingin bertemu dengan komandan saudara. Siap, silakan Pak. Si bungsu memang tak bisa berbuat lain di bawah ancaman ujung bedil itu. Dia mengikut saja ketika dibawa ke markas tentara. Karibasa dibawa bertemu dengan komandan RTP yang berkedudukan di kota itu. Tapi sang komandan sedang operasi keluar kota. Itulah malangnya bagi bungsu. Dia harus tinggal di sel tahanan. Besok saya akan kemari. Saya harap engkau menjaga diri baik-baik, ujar Karibasa saat pamitan, ketika segala usaha tak bisa dia lakukan untuk membawa si bungsu pulang. Engkau memerlukan senjata, bisik Karibasa cepat ketika pengawal lengah, si bungsu menggeleng. Tapi, saya benar-benar merasa aman di sini, Pak. Saya harap Bapak tak usah khawatir. Tapi samuraimu tinggal di rumah. Itulah justru yang menyebabkan perasaan saya benar-benar aman. Sudah agak malam barulah Karibasa pulang ke rumahnya. Si bungsu dimasukkan ke sebuah sel. Sel itu sebuah ruangan cukup lebar. Di dalamnya ada 3 lelaki. Yang seorang masih bisa dikenal. Rapi tapi pucat. Yang 2 lagi sudah tak menentu. Darah kental kelihatan mengalir di sela bibirnya yang bengkak. Pipinya benjol-benjol. Rambutnya kusut masai. Yang seorang berpakaian kuning seperti polisi. Yang satu lagi berbaju hijau seperti tentara. Ketiga lelaki itu menatap padanya begitu dia masuk. Tak ada balai-balai. Yang ada hanya lamai yang dingin. Si bungsu tertegun melihat ketiga orang itu. Assalamualaikum, katanya perlahan. Tak ada yang menjawab. Yang berpakaian masih agak rapi itu mencoba tersenyum. Namun senyumnya cepat berubah jadi mimik agak takut. Lalu menoleh ke arah lain. Sedangkan yang seorang lagi, yang bibirnya berdarah dan berbaju seperti polisi, tetap diam membisu. Yang berbaju tentara dan bibirnya juga berdarah, bengkak di sana-sini, hanya sekejap memandang. Lalu menoleh ke tempat lain. Ketiga mereka duduk di lamai, bersandar ke dinding. Yang berdarah dan bengkak-bengkak itu duduk di dinding yang menghadap ke pintu. Yang rapi di dinding sebelah kanan. Tempat yang masih kosong adalah dinding sebelah kiri pintu. Si bungsu menuju dinding itu.
lalu duduk di lantai dan bersandar. Kini dalam sel itu ada 4 orang. 3 orang bersandar di 3 sisi dinding. Sebuah dinding disandari oleh 2 orang, yaitu yang bibirnya berdarah dan mukanya bengkak-bengkak. Yang memakai baju kuning seperti polisi dan baju hijau seperti tentara. Sisi lain disandari oleh yang rapi tapi berwajah pucat. Sisi satu lagi disandari si bungsu. Dinding yang tidak disandari adalah sisi di mana terletak pintu masuk. Mereka yang ada dalam sel tahanan itu semua pada terdiam. Sama-sama membisu. Hari belum terlalu larut, tapi udara dingin sudah menusuk-nusuk. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang CPM berpangkat kopral masuk. Tegak di sisi pintu, memberi hormat dan kemudian masuk seorang kapten CPM beserta seorang stafnya berpangkat sersan mayor. Keempat orang yang ada dalam tahanan menatap pada mereka. Berdiri. Perintah kopral itu. Keempatnya berdiri. Si sersan membuka map di tangannya. Lalu menjelaskan pada si kapten. Yang berbaju kuning bernama M. Bintara, penghubung pada pasukan Dahlan Jambek. Yang berbaju hijau bernama D, inspektur polisi pada batalion Sadelbreh. Ini yang berbaju lengan panjang adalah pedagang yang diduga mata-mata PRRI. Yang satu ini baru saja ditangkap siang tadi di rumah Pak Karibasa, di daerah Panorama. Punya kartu penduduk Padang, tapi mata-mata kita tak pernah melihat orang ini sebelumnya di kota. Besok pagi suruh semuanya menghadap saya sebelum bertemu dengan Komandan RTP. Siap. Kemudian kapten itu pergi. Kopral CPM tadi menutup pintu. Suasana di ruangan itu kembali sepi. Namun kini sekurang-kurangnya mereka sudah saling mengetahui orang-orang yang ada dalam ruangan tersebut. Kedua orang yang bengkak-bengkak itu sejenak menatap pada si bungsu. Si bungsu diam saja. Lelaki yang disebut sebagai pedagang merangkap mata-mata, yang masih rapi itu, tiba-tiba merogoh kantong. Mengeluarkan sebungkus rokok double as. Dia bangkit, menuju pada 2 orang yang bengkak-bengkak itu. Silahkan, katanya menawarkan rokok. Kedua orang itu saling pandang, kemudian menatap orang yang menawarkan rokok itu. Silahkan merokok, kata lelaki itu lagi. Kedua lelaki itu mengambil 1 batang seorang, ketika mereka meletakkan ke bibir, lelaki rapi itu menghidupkan korek api dan membakarkan rokok kedua lelaki itu. Terima kasih, ujar mereka perlahan sambil menghirup asap rokoknya dalam-dalam. Lelaki itu tegak, berjalan mendekati si bungsu seperti tadi, dia menawarkan pula rokok itu pada si bungsu. Si bungsu menolak dengan mengatakan bahwa dia tak merokok. Saat itu kembali terdengar pintu terbuka. Tiba-tiba si bungsu merasa jadi dirinya tegang. Di pintu kelihatan tegak seorang OPR, Nuat Sutan Kalek. Ya dialah itu, Nuat mata-mata yang lihai itu. Beberapa hari-hari lalu lehernya pernah diancam si bungsu dengan samurai. Menyeretnya sampai ke Tambuo untuk melindungi diri dari tembakan tentara. Nuat, si OPR itu bersama seorang temannya yang juga OPR, segera mengenali si bungsu. Benar, benar dialah orangnya. Seru Nuat. Suara langkah ramai-ramai terdengar mendekati kamar tahanan itu. Dalam waktu singkat, ruangan itu penuh sesak oleh tentara. Semua melihat ke si bungsu yang masih duduk sambil bersandar ke dinding dengan diam ke dinding. Hei, kau berdiri. Seorang tentara memberi perintah. Si bungsu berdiri. Tentara itu menggeledah tubuhnya. Tak ada apa-apa, katanya. Hei, mana samurai yang kau buat mengancam tempo hari? Ujar Nuat sambil maju mendekat. Sudah saya buang, jawab si bungsu. Sebuah tamparan mendarat di pipi si bungsu. Babi, dulu berani-beraninya kau mengancamku, hei. Ini, bentaknya. Setiap ucapan, innya itu, sebuah pukulan atau tendangan dia hantamkan ke tubuh si bungsu. Si bungsu terhuyung-huyung ke dinding. Tapi begitu OPR itu berhenti menanganinya, dia menatap dengan mata yang berkilat dingin. Oh, melawan kau ya? Bentak Nuat. Tapi ketika akan menamparkan lagi, tangannya ditangkap seseorang. Ketika dia menoleh, ternyata tangannya dipegang oleh seorang sersan.
Sersan yang tadi menangkap si bungsu di rumah Karibasa. Kabarnya kau menangis waktu diancam dengan samurai itu, benar Nuat? Tanya Sersan itu. Ucapan ini disambut tertawa bergumam oleh beberapa tentara lain yang memadati ruangan itu. Menangis. Puih. Menghadapi anak ingusan ini aku menangis. Taiklah. Sehabis ucapan, kakinya melayang. Menghantam perut si bungsu. Kembali anak muda itu tersandar dan tersurut ke dinding. Tapi matanya yang berkilat seperti memancarkan api. Kau berani menghadapinya, 1 lawan 1. Sersan itu bertanya lagi. Saya khawatir anak ini akan mati sekali saya pukul. Jawab si Nuat. Kau berani melawan orang ini, Bung. Sersan itu mengajukan tawaran pada si bungsu. Tapi yang ditanya hanya diam. Masih bersandar ke dinding. Si Sersan kembali bertanya lagi, akhirnya si bungsu mengangguk perlahan. Anggukannya disambut tepuk tangan tentara yang ada di kamar itu. Segera mereka ke ruangan yang lebih besar. Tentu saja ketiga teman si bungsu tak bisa ikut. Mereka dikunci di kamar itu. Si bungsu kini berada di kamar yang cukup luas. Lebih dari sekitar 20 tentara sudah tegak di sekitar ruangan. Nuat sudah tegak pula di tengah. Si bungsu di bawah tegak 3 depa dari Nuat. Dia ditinggalkan di sana. Tegak sendiri. Nah, segera mulai, kata Sersan itu. Pertarungan ini adalah seperti adu ayam. Tapi siapa dengan negeri yang sedang sop, bila seseorang lelaki yang punya sangkut paut dengan peperangan hilang, tak usah terlalu banyak berharap dia akan kembali. Dalam negeri yang sop, yang berkuasa bukan orang-orang. Yang berkuasa bedil. Bedil tak punya otak untuk menimbang patut atau tidak patut. Si bungsu tegak diam di depan OPR yang mata-mata itu. Dikelilingi oleh tentara APRI. Masih syukur Sersan yang menangkapnya itu mau mengadu mereka berkelahi. Bagaimana kalau dibiarkan saja? Artinya OPR itu dibiarkan menghajarnya sampai lumat. Dia pasti tak dapat membalas. Kini kesempatan untuk membalas itu ada. Dia tahu, kalaupun menang, maka kemenangannya hanya akan mendatangkan bencana pada dirinya. Artinya, kalah atau menang dalam perkelahian seperti adu ayam ini, akibat bagi dirinya hanya satu, penderitaan. Oleh karena akibatnya tetap sama, makanya dia harus memenangkan perkelahian itu. Pikirannya terputus ketika tiba-tiba Nuat yang bertubuh tinggi besar itu menerjangnya. Si bungsu mengelak, tapi terlambat. Ujung tendangan OPR itu menyerempet rusuknya. Dia terjajar ke pinggir. Dari pinggir ada yang menendang punggungnya. Dia terjajar lagi ke tengah. Rasa sakit menyelusup. Nuat menyerang lagi, tapi dengan cepat si bungsu mengelak. Pukulan Nuat meluncur di atas kepalanya. Ada suara bergalau dari beberapa tentara yang berjajar di sekitar ruangan. Kini mereka berhadapan. Tendangan dari salah seorang dari tentara tadi memberikan kesadaran pada si bungsu, bahwa dia kini berada di sarang harimau. Tendangan sepatu berduri di punggung terasa mendatang rasa ngilu. Dia tak hanya tak boleh kalah, tapi tak boleh juga tersandar pada kerumunan tentara di sekelilingnya. Kalau dia sampai tersandar lagi pasti punggungnya akan kena hajar lagi. Nuat menghayun tinju, si bungsu mengelak dan membalas dengan sebuah pukulan cepat, tapi tangannya ditangkap Nuat. Dengan cepat si bungsu mengirimkan pukulan dengan tangan kiri, tapi tangannya kirinya ditangkap lagi. OPR ini memang luar biasa, pesilat yang tak boleh dianggap enteng. Tangannya yang memegang kedua tangan si bungsu diputar. Si bungsu berusaha bertahan, tapi di bawah gemuruh suara tentara yang menonton, tubuhnya terseret berputar mengelilingi tubuh Nuat. Makin lama makin kencang. Kakinya terangkat beberapa kali karena kehilangan keseimbangan. Kedua tangannya terkunci pada genggaman Nuat. Ruangan ini dirasakannya mulai berputar. Suatu saat OPR itu melemparkan tubuh si bungsu. Tanpa bisa bertahan sedikit pun, tubuhnya meluncur menabrak palunan tentara. Dirinya ditangkap ramai-ramai, setelah dipukul dan ditendang beberapa kali, kembali tubuhnya dilemparkan ke tengah. Suara hiruk-pikuk itu nyaris tak terdengar ketika tubuhnya jatuh di tengah ruangan,
lalu sebuah injakan sepatu berduri Nuat membuat dia ingin muntah. Terdengar tepuk tangan. Suara tertawa. Si bungsu merangkak bangkit. Lalu Nuat mendekat dan mengayunkan sebuah tendangan yang mendarat di dagu si bungsu, sampai tubuhnya terangkat ke atas karena tendangan berkekuatan penuh itu. Lalu terlempar, dan terhempas lagi ke lantai. Dia hampir tamat. Darah meleleh di bibirnya yang pecah dan hidungnya yang remuk. Seseorang menyiram wajahnya dengan air yang berasal dari Pennels, tempat air militer. Bibirnya yang pecah terasa pedih. Namun air itu membuat kesadarannya agak lebih baik. Kenapa secepat itu dia ditaklukkan Nuat? Padahal dia mahir karate dan judo yang dilatih oleh temannya yang bernama Kenji ketika di Jepang. Hei, ayo berdiri. Dia dengar seruan orang-orang. Dia masih menelungkup beberapa saat. Mengembalikan kesadarannya lebih penuh. Memulihkan tenaganya perlahan-lahan. Ketika ada yang menendang kakinya, dia lalu bangkit. Kini orang yang berdiri di depannya sudah bertukar. Bukan lagi Nuat, tapi OPR lain. Nuat kelihatan tegak di sudut seperti seorang hero. Seolah-olah si bungsu bukan tandingannya. Seolah-olah perkelahian sebentar ini menurunkan martabatnya saja. Dengan tatapan yang amat merendahkan, nampaknya dia mewakilkan perkelahian itu pada temannya sesama OPR. Si bungsu tegak dengan kesadaran lebih baik dari tadi. Dia sempat melirik betapa Nuat yang sedang menghisap rokok dengan sikap petentengan. Kau coba saja dengan Siswoyo, ujar Nuat padanya. Ucapannya disambut dengan tawa oleh tentara yang memenuhi ruangan itu. OPR yang bernama Siswoyo itu maju. Perlahan si bungsu menyusun konsentrasi. Berapa lamakah dia tak lagi berkelahi? Dan yang lebih penting sudah berapa lamakah umur sumpahnya, bahwa dia takkan mempergunakan kekerasan kepada bangsanya sendiri. Tidak, sumpah itu sudah batal sejak peristiwa dengan Nuat, si OPR, beberapa hari yang lalu di Simpang Aur Kuning. Bukankah dia sudah berniat untuk tak kalah? Siswoyo, OPR yang kampungnya entah di mana di Jawa sana, bergerak maju dengan mengirimkan sebuah pukulan. Namun yang dia hadapi kini adalah seorang lelaki yang telah pulih ingatannya. Lelaki yang telah masak oleh 1000 pertarungan. Mulai dari zaman Jepang dan agresi Belanda ketika dia masih berusia 20-an, sampai ke Jepang, Singapura dan Australia. Kini, ketika Siswoyo mengirimkan sebuah pukulan si bungsu justru menyongsong amat cepat dan amat telak. Yang kena adalah kening Siswoyo. Lelaki itu pada mulanya hanya tersurut 2 langkah. Tapi setelah itu beruntun terjadi hal yang aneh. Mula-mula matanya jadi juling. Kemudian tegaknya sempoyongan. Lalu tubuhnya berputar. Lalu jatuh di atas kedua lututnya. Si bungsu masih tegak di depannya, dalam jarak 3 depa dengan tenang. Hayo sis, bangkit, hajar pemberontak itu. Terdengar seruan-seruan. Namun tubuh Siswoyo tiba-tiba jatuh tertelentang. Mulutnya berbuih. Matanya yang juling pada putih semua. 2 tentara maju serentak, memegang nadi dan meraba dada Siswoyo. Semaput, ujar tentara itu. Suasana jadi sepi. Sekali pukul Siswoyo yang berdegap itu bisa keblinger pingsan. Ah, apakah ini suatu kebetulan atau Siswoyo salah mengatur pernafasannya? Tak mungkin anak muda itu tiba-tiba menjadi begitu tangguh. Padahal sebentar tadi dia jadi mainan oleh Nuat. Tiba-tiba terdengar suara. Awas, saya hajar orang Minang yang jadi mata-mata gerombolan ini. Orang berkuak. Yang ngomong adalah Nuat, OPR yang tadi menghajar si bungsu. OPR yang beberapa hari lalu mengaku orang Bukit Tinggi, orang Kurai. Yang memohon-mohon sambil menangis agar nyawanya diampuni. Ngeri melihat mata samurai si bungsu ketika dia diancam di Tambuo. Kini, dengan pongah dia bilang akan menghajar orang Minang yang jadi mata-mata gerombolan. Si bungsu menatap dengan tajam. Sinar kebencian yang hebat membersit dari matanya. Beberapa tentara yang kebetulan tegak di depannya, merasa bulu tengkuk mereka merinding melihat tatapan mata anak muda itu. Saya akan layani saudara, dengan syarat saudara menyebutkan di mana kampung saudara.
Ujar si bungsu dengan nada datar. Suaranya terdengar jelas. Tak urung pertanyaan itu membuat Nuat tertegun. Jangan banyak bicara, Buyung. Atau kau ingin mengulur-ulur waktu, agar lebih lambat saat datangnya kematianmu. Saya orang Situjuh Ladang Laweh. Orang Minangkabau. Saya tak malu mengaku sebagai orang Minangkabau, meski negeri saya memberontak. Dan meski saya tak ikut memberontak, tapi saya tak pernah menghina orang-orang Minang lainnya yang lari ke rimba. Saya ingin dengar di mana kampung saudara. Nuat kaget mendengar ucapan anak muda ini. Dia tertegak menghentikan langkahnya. Katakan, Nuat, di mana kampungmu? Atau karena di ruangan ini banyak orang dari Jawa, lamas kau malu mengaku sebagai orang Minang? Ujar si bungsu tajam. Jahanam kau, aku orang Bukit Tinggi. Tapi aku tak masuk kelompok pemberontak busuk seperti kalian. Nah, dengarkan baik-baik, Nuat. Jika hari ini seluruh gigimu kurontokkan, maka itu bukan karena kau jadi OPR. Bukan karena kau orang pusat. Tapi karena mulut dan ucapanmu yang beracun itu. Ucapan si bungsu terputus, karena tiba-tiba dengan penuh keyakinan, Nuat menyerang dengan 2 kali tendangan silat yang tangguh. Tapi anak muda yang dia hadapi kini adalah anak muda yang telah siap. Si bungsu mengelak ke samping, lalu kakinya menyapu kaki Nuat yang sebelah, yang tegak di lamai. Gerakan itu demikian cepat dan demikian telak. Kaki Nuat yang sebelah itu tersapu dan tubuhnya terputar di udara. Lalu jatuh berdembum ke lamai. Jika mau, si bungsu bisa menyusul sapuan kaki itu dengan sebuah hentakan tumitnya ke dada Nuat yang jatuh tertelentang. Tapi itu tak dia lakukan. Dia tetap tegak menanti. Suasana yang tadi riuh rendah tiba-tiba berubah jadi sepi. Nuat merangkak bangkit dengan sakit di punggung dan rasa heran di hati. Apakah dia jatuh karena serangan anak muda itu atau karena lamai yang licin hingga dia tergelincir? Dia lihat anak muda itu masih tegak 2 depa di kirinya. Aku pasti tergelincir karena lamai licin. Bukan karena serangan. Mana bisa anak itu menyerang dan merubuhkanku, pikir Nuat menenteramkan hatinya. Dia bangkit. Kalau mau, saat itu si bungsu bisa membalas dengan menendang dagu Nuat. Persis seperti yang dilakukan OPR itu tadi pada dirinya. Tapi dia telah belajar berkelahi secara sportif. Dia tak mau mengambil keuntungan ketika lawan dalam posisi sulit begitu. Dia nanti OPR bertubuh besar itu tegak. OPR itu tegak dan menggelengkan kepala 2-3 kali untuk menghilangkan rasa puyeng. Lalu menggeram dan membuat ancang-ancang silat. Kemudian setelah melirik-lirik 2-3 kali, dia menyerang dengan pukulan dahsyat dan cakaran-cakaran berbahaya. Namun kali ini, ganti tangannya yang akan mencakar itu kena tangkap. Dan sebelum dia sadar sepenuhnya, si bungsu membalik sambil menyentakkan tangan Nuat. Tubuh Nuat tertarik rapat ke punggung si bungsu. Dengan sebuah gerak membungkuk yang cepat dan kuat, tubuhnya terangkat melayang lewat kepala si bungsu, dan dirinya kembali jatuh dengan suara berdembam yang pedih ke lamai batu. Dia kena bantingan soinage, sebuah banting judo yang telak. Terdengar seruan kagum, kaget dan heran dari mulut tentara-tentara itu. Si bungsu membiarkan tubuh Nuat tergeletak nanar. Dia merasakan kepalanya berdenyut, tapi yang paling sakit adalah pinggulnya yang serasa remuk menerkam lamai. Kau takkan jadi terhormat hanya dengan menghina orang kampungmu, Nuat. Ujar si bungsu perlahan. Nuat menyeringai, bukan karena ucapan si bungsu, tapi karena kenyataan pahit yang dia dapati. Ternyata anak muda itu tak mudah dia taklukkan. Tapi, betapapun, dia harus menghajarnya. Bukankah tubuhnya lebih besar dan dia lebih ditakuti? Perlahan dia bangkit. Tegak dengan pinggul agak dimajukan ke depan karena sakit. Sebenarnya dia sudah ingin menyudahi saja perkelahian ini. Tapi dia malu. Lagi pula, apa yang dia takuti? Bukankah dia berada di pihak APRI dan anak muda ini di pihak PRRI? Dengan pikiran demikian, dia membuka kopel rimnya. Ikat pinggang tentara besar dan berbesi besi itu dia lecutkan pada si bungsu. Namun sekali lagi,
Tangan anak muda itu mengirimkan pukulan yang amat cepat dan kuat ke perut Nuat. Tubuh anggota OPR itu terlipat ke depan. Lalu sebuah tendangan menghantam dadanya. Nuat tertegak lagi. Lalu sebuah pukulan telak dan kuat sekali menghantam mulutnya. Darah merah mengucur deras ketika kepalanya terdongak ke belakang. Siapapun yang berada dalam ruangan itu merasa pasti bahwa paling tidak 8 buah gigi Nuat, atas dan bawah, telah rontok oleh pukulan seperti palu besi itu. Dan kesombongan mata-mata Apri itu pun runtuh. Runtuh dengan rubuhnya tubuhnya yang besar itu. Tak ada kesombongan dan ketangguhannya yang tersisa. Semua telah tersikat habis. Dia jatuh dalam keadaan lebih nista daripada temannya yang bernama Siswoyo tadi. Tak ada arti silat harimau yang dia banggakan itu. Tak ada lagi Nuat yang ditakuti. Tak ada Nuat mata-mata kesohor itu. Tak ada. Yang ada kini hanya seonggok tubuh tak bertenaga dengan mulut berdarah dengan banyak gigi yang rontok. OPR itu pingsan. Ketermanguan si bungsu setelah menghajar Nuat yang sombong itu dikejutkan oleh tepuk tangan. Dia menoleh. Yang bertepuk tangan adalah tentara-tentara yang tegak di seputar ruangan. Seorang sersan malah maju, menyalami si bungsu. Kau hebat, hebat, dan sportif. Selamat. Ucapnya jujur sambil mengguncang tangan si bungsu. Beberapa orang tentara maju pula menyalaminya. Ketiga temannya yang ada dalam sel ternganga ketika dia diantarkan sersan yang siang tadi menangkapnya di rumah Karibasa. Sanak menghajar si kafir itu. Tanya yang berbaju polisi. Siapa yang kafir? OPR celaka itu. Dia orang komunis. Dia kafir. Jawab si baju polisi penuh semangat dan penuh kebencian. Si bungsu menatapnya. Semua tentara yang menyerang negeri kita ini kafir. Semua komunis, ujar orang itu kembali dengan bersemangat. Si bungsu menatapnya lagi. Dan semua orang yang memberontak di negeri ini adalah Islam. Tanyanya pelan. Ya, kita semua Islam. Termasuk yang merampok dan memperkosa perempuan di desa-desa sana. Orang berbaju polisi itu tertegun. Ganti dia menatap si bungsu. Saya tak tahu siapa Sanak. Ucapan Sanak seperti mata-mata. Apakah Sanak juga seorang kafir? Tangan si bungsu melayang. Sebuah tamparan mendarat di pipi lelaki itu. Lelaki itu terjajar. Si bungsu sudah berniat menghajar PRRI yang seorang ini. Namun tiba-tiba dia merasa kasihan. Kasihan pada kebodohan dan fanatisme irasional orang berbaju polisi itu. Lalu dia berkata perlahan. Saya cukup banyak melihat tentara PRRI yang tak pernah sembahyang. Apakah dia juga Islam? Saya cukup banyak mendengar tentara PRRI merampok dan memperkosa perempuan di kampung-kampung. Apakah juga dia orang Islam menurut ukuran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Sebaliknya saya cukup banyak melihat tentara APRI yang sembahyang, yang berbuat baik. Apakah semuanya kafir? Apakah asal dia PRRI adalah Islam dan asal dia APRI adalah kafir? Yang ditanya tak menjawab. Dia mengusap pipinya yang tadi kena tampar. Lalu menatap pada temannya yang berpakaian tentara. Lalu menatap pada lelaki yang seorang lagi, yang berpakaian rapi. Dia seperti meminta bantuan untuk menyokong pendiriannya. Untuk memperkuat pendapatnya tadi, bahwa semua APRI yang menyerang ini adalah tentara kafir. Namun tak seorang pun yang bicara. Justru si bungsulah yang bicara. Bersambung ke episode 68.